ahadukum ayyadhaha, dan di antara kalian ada yang akan berkorban, menyembelih hewan korban, fala yamassa min basharihi wa sya'rihi syai'a. Di riwayat lain, fala yamassa min sya'rihi wa adhihi syai'a hatta yudhha. Maka jangan sekali-kali menyentuh, memotong, menggunting rambut, seluruh rambut ya, jadi bisa rambut kepala, bisa kubis dan sebagainya, dan kuku yang melekat pada seluruh tubuhnya. Jelas sini? Sampai hewan korbannya disembelih, sampai hewan korbannya disembelih. Kedua, ini sunnah yang sering terlupakan, bahkan kata Ibnu Musayyib sunnah yang tertinggalkan, ya, seringkali tertinggalkan. Apa itu? Saya tidak bosan mengingatkan ini karena juga kejadian kemarin dapat info juga di Al-Azhar, bahkan ada yang keliru paham, tersebar paham ini harus diluruskan. Dan ini kurang lebih saya keempat kali mengingatkan di berbagai tempat. Ya. Bapak Ibu sekalian, hadis riwayat Muslim nomor hadis 1977. Kalau yang punya kitabnya cetakan dalam hadis itu halaman 152 sampai halaman 154. Saya mau berikan ilmu dulu. Kita belum masuk ke hadis Muslim. Kita masih di Al-Bukhari ya, pelajaran rutin kita. Kalau di hadis Muslim ada nomor hadis, itu nomor bab, nomor pembahasan. Dalam hadis itu belum tentu satu hadis. Di bab ini saja yang nomor pembahasannya 1977 itu ada 5 hadis terkait ini. Ada 5 hadis. Biasanya 5 hadis ini, seluruh hadis yang terkait dengan persoalan, misal larangan memotong kuku dan rambut orang yang kurban. Ya. Saya ulang, bab ini tentang larangan memotong kuku dan seluruh rambut yang ada tubuh orang yang akan kurban. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau korban, hati-hati mau korban, maka tolong jangan potong kuku dan rambut yang melekat pada seluruh tubuhnya. Seperti apa ketentuannya? Kita bahas dulu hadis ini. Penting diketahui hadis Muslim itu ada beberapa ketentuan. Ada yang bintang 1 nih, ada yang bintang 2. Hadis keempat ada 2 bintang. Kalau bintang 1 biasanya itu isinya hadisnya saja. Hadisnya. Misal ada 5 hadis, maka 5-5 ditampilkan, kasih bintang 1. Tapi kalau hadis itu ada asbabul wurudnya, asbabul wurud. Sebab kenapa hadis itu muncul? Ya. Lahir. Misal ada pertanyaan kepada Nabi, ya Rasulullah, apa hukumnya begini? Maka Nabi menerangkan kalimat begini. Nah, sebab keluarnya kalimat Nabi itu, sebab munculnya hadis disebut asbabul wurud. Kalau ayat Quran disebut asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Ada kejadian misalnya, ada orang mabuk, lalu bertanya, ya Rasulullah, apa hukumnya minum minuman keras? Turun ayat misalnya Al-Baqarah 219. Karena ditanyakan turun ayat, maka turunnya itu disebut dengan nuzul, sebabnya disebut dengan asbab. Asbabun nuzul, sebab kenapa ayat ini turun, masalahnya ada apa? Kalau hadis ditanyakan muncul jawaban, sebab kenapa jawaban itu muncul, asbabul wurud. Nama jelas sih. Kalau di hadis Muslim ada asbabul wurudnya, dikasih bintang 2. Bab tentang ini saya bacakan hadisnya, ada 5 hadis. Ibnu Musayyib dari Ibnu Musayyib, an Ummi Salamah dari Ummu Salamah. Siapa Ummu Salamah itu? Zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah salah seorang istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali pernah bersabda. Perhatikan kalimatnya. Idza ahalla hilal dzulhijjah, apabila sudah diketahui awal bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyadhaha, dan di antara kalian ada yang akan berkorban, menyembelih hewan korban, fala yamassa min basharihi wa sya'rihi syai'a. Di riwayat lain, fala yamassa min sya'rihi wa adhihi syai'a hatta yudhha. Maka jangan sekali-kali menyentuh, memotong, menggunting rambut, seluruh rambut ya, jadi bisa rambut kepala, bisa kubis dan sebagainya, dan kuku yang melekat pada seluruh tubuhnya. Jelas sini? Sampai hewan korbannya disembelih, bukan sampai Idul Adha.
Jadi kalau hewan kurban bapak disembelih pas Idul Adha, setelah selesai, maka silakan potong. Kalau tidak, maka tunggu. Misal hari tasyrik, ini ada pertanyaan, boleh nggak ini? Ya, memotong kurban di hari tasyrik boleh. Boleh di antara dalil ini, boleh silakan. Misal dipotong tanggal 11, maka cukurnya tanggal 11. Ya, potong tanggal 12, maka dipotong tanggal 12. Karena tanggal 13, maka cukurnya tanggal 13. Ya, baik kuku, rambut dan sebagainya. Itu batasnya. Dan tidak boleh melebihi tanggal 13. Ya, hari tasyrik. Hari tasyrik tidak boleh. Misal hewan kurban dipotong tanggal 14 Dzulhijjah, itu tidak sah dan menjadi sedekah. Maksudnya hati-hati, tidak tepat. Batasnya sampai 13 Dzulhijjah. Termasuk membagikan hewan kurban itu tidak boleh melebihi tanggal 13. Tidak boleh. Ya. Awas, salah hukumnya, haram hukumnya kalau sengaja. Ya. Kecuali ada kondisi darurat. Ada kondisi darurat. Misal seperti di Saudi, jutaan kurbannya banyak sekali. Dibagikan di situ tidak mungkin keseluruhannya. Kalau didiamkan jadi busuk. Maka dibentuklah kemudian menjadi kalengan dengan kalengan. Itu disebarkan, itu sah hukumnya boleh. Ya. Tapi kalau menyebarkan di sini ditunda, dibikin kaleng dulu sampai lewat 1 minggu, itu salah hukumnya. Ya, dosa hukumnya nggak boleh ya. Kecuali kelebihan pada yang ada, dikirim belum memungkinkan, khawatir jadi busuk kalau didiamkan, maka boleh itu silahkan. Mau diapun, mau dikaleng, atau mau dijentik macam-macam silahkan. Ya, itu jadi persoalan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya teruskan dulu. Ketentuan memotong ini, awas hati-hati, ini hukumnya bukan wajib tapi sunnah muakkadah. Artinya kalau ada yang potong pun dia tidak berdosa, cuma makruh, tidak disukai. Makruh. Ini sebaiknya dilakukan. Hikmahnya agar Allah berkenan mengampuni dosa kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saya cuma khawatirnya ada yang kukunya terpotong duluan, belum minta ampun pada Allah. Terpisah itu. Satu saat di akhirat kukunya menjadi saksi. Al-yawma nahtimu ala afwahihim. Surat Yasin, mulutnya dikunci, nggak bisa bicara, kuku yang bicara. Ya Allah, saya pernah digunakan oleh si fulan di satu ruangan sendirian di atas meja untuk tanda tangan proyek yang tidak jelas. Dia menggunakan saya, ya Allah. Ya Allah, saya pernah digunakan si fulan untuk nampar orang, ngambil hak orang lain, mencelakai orang, cubit orang. Saya melekat pada itu pada jadi. Saat itu melekat pada jadi. Bersaksi di hadapan Allah. Padahal kita sudah memohonkan ampunan, cuma terpisah jadi saksi lagi. Ya. Karena itu bertahan dan bersabar sampai hewan kurban disembelih baru dipotong. Ada persoalan. Muncul masalah ini, Bapak Ibu sekalian, cuma di Indonesia saja, negara lain tidak ada. Negara lain tidak ada. Cuma di Indonesia ada paham yang menyebar bahwa yang tidak dipotong itu bukan kuku dan rambut yang berkorban, tapi kuku dan bulu hewan korbannya. Pernah dapat informasi ini? Nah, ini asalnya keliru paham. Asalnya adalah ada ringkasan kitab Sahih Muslim, ringkasan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, salah menerjemahkan, salah terjemah. Ini kelemahan ini. Kalau kelemahan para penerjemah di penerbit itu kadang-kadang kurang teliti, ya, kurang teliti, punya penyakit kutil itu kurang teliti. Ya. Ada 3 penyakit yang merebak di Indonesia. Ya, 1 kudis, kurang disiplin. Disiplin, ya. Waktu sholat dipakai main kerja, ya. Baru habis baru sholat, itu nggak disiplin tuh. Ya. Sama akhirnya terbawa ke kebiasaan semula. Coba lihat anak-anak kita itu kalau belajar, waktu belajar pakai main, waktu ujian pakai belajar, nggak disiplin itu. Ya. Tidak maksimal hasilnya, tidak maksimal. Sama ibadah juga begitu. Ini anak-anak muda kalau malam-malam pakai motor, nggak disiplin. Ya. Lewat aja terlibat polisi, ya. Berhenti, cepat. SIM ada apa? STNK, oh enggak Pak. Tahu ada lampu merah? Tahu Pak. Kenapa kamu lewat begitu saja? Enggak tahu kalau ada bapak. Saya enggak tahu kalau ada bapak. Enggak disiplin. Jadi kalau ada polisi berhenti, enggak ada polisi lewat. Saya sering lewat lampu merah kali malam gitu. Ya. Masih merah, masih lewat juga. Ada mobil, enggak ada mobil, dia diam. Lampu merahnya diam. Sudah biru, hijau baru jalan. Kan kita aturannya. Tapi kita enggak disiplin. Seringkali terjadi kecelakaan seperti itu. Ya, maaf, dalam urusan dunia ibadah juga begitu. Maaf ya. Waktunya keluar zakat tunda-tunda sampai Ramadan, lalu Ramadan banyak pahalanya keluar zakat. Gak disiplin, gak tahu kalau meninggal sebelum Ramadan. Zakat belum terbagi, dikira-kira harta waris dibagikan, zakat itu bagian dari harta warisan, kan salah mata. Yang kedua kurang rapi. Ya, paling gampang sholat berjamaah. Imam mengingatkan 5 kali dalam sehari, bayangkan, rapatkan, luruskan, gak rapat juga. Kurang apa 5 kali dalam sehari, seharusnya kalau mau sholat gak usah dikasih tahu lagi. Begitu berdiri rapat, ini sampai rapatkan geser sampai ke tembok tuh. Mau sampai kapan kayak begitu? Ya, tiap kali itu. Apa nggak bosan? Bapak
Bapak Ibu rapatkan luruskan 5 kali, rapat dalam sehari. Ketiga itu kutil, kurang teliti. Ya, ini segala sesuatu dibagikan terjemahan, bukan spesialisasinya. Ya, bukan spesialisasinya, diterjemahkan, diberikan bab halaman 899 di kitab terjemahan ringkasan Sahih Muslim. Tertulis bab 1 yang tertulis bab larangan memotong kuku dan bulu binatang korban. Bulu binatang korban bagi orang yang hendak berkorban. Itu salah paham. Salah paham. Yang salah bukan yang menyebarkan, bukan yang mengajarkan, yang salah yang menerjemahkan, yang tidak melihat kitab aslinya, tidak merujuk lagi, diduga itu persis sama dengan kitab asli, disebarkanlah kemudian menyebar informasi yang keliru, amalnya jadi salah. Kalau kita lihat di kitab aslinya, itu semuanya menerangkan bukan hewannya, tapi orangnya. Bisa. Dan dia dulu di hadisnya jelas orangnya. Ada asbabul wurudnya. Kenapa hadis ini muncul? Ibnu Musayyab satu kali dapat informasi sahabat, ya. Perhatikan kalimat hadisnya. Kunna fil hammami qubailal adha. Kami sedang di toilet menjelang Idul Adha. Jadi sedang bersih-bersih, siap-siap. Faqala nasun, orang-orang kemudian bersih-bersih, tapi ada sebagian yang mencukur. Ada yang cukur rambut, cukur kumis, qubailal adha. Yang menjelang Idul Adha tanggal 8 tanggal 9 Dzulhijjah. Fakarihan nasun, maka sebagian orang enggak suka dengan itu. Kan ada larangan. Maka dilaporkanlah kepada Ibnu Musayyib yang mengetahui tentang hadis ini. Laporkan kepada Ibnu Musayyib ketika disampaikan, apa kata beliau? Hadza hadithun qad nusiya wa turika. Memang amalan hadis ini seringkali dilupakan dan bahkan tertinggalkan. Amalan sunnah yang sering terlupakan dan tertinggalkan. Dijelaskanlah hadis ini yang dimaksudkan orangnya bukan hewan. Keliru sampai sini ya? Dan sebetulnya kalau usah pakai dalil, pakai akal juga sudah tidak masuk akal. Bagaimana coba cara memotong kuku sapi? Susah dan gak ada kerjaan, apa faedahnya? Apa faedah memotong kuku hewan? Kalau dipegang, ditegang kan begini, repot gitu. Ya. Tapi jangan melecehkan, jangan menjelekan, dan jangan sekali-kali kita saling berselisih. Kalau tidak tahu, beritahu. Dan memberitahu orang itu gak usah sombong. Jangan mencela orang, merendahkan orang. Hati-hati. Manusia itu cuma menyampaikan apa yang ada dalam hati. Kalau dia senang mencela, berarti isi hatinya celaan semua. Itu. Dan Bapak Ibu ketika dicela jangan balas mencela. Kalau balas mencela berarti hati kita pun kotor itu. Jangan dicela, lebih baik doakan. Selesai masalah. Ya. Hati-hati, tidak peduli mau ulama, mau kiai, mau siapapun, ketika berbuat buruk akan ada yang salah di hati. Sederhana bedanya. Sederhana. Ya. Jelas sampai sini?